Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan kelanjutan dari penjelasan sifat orang-orang munafik yang berpura-pura beriman di hadapan orang-orang mukmin, tetapi sebenarnya memiliki niat buruk untuk merusak. Ketika mereka diberi nasihat untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi, mereka justru menyangkal dan mengklaim bahwa mereka adalah pembawa kebaikan. Namun, Allah menegaskan bahwa mereka sesungguhnya adalah pembuat kerusakan, meskipun mereka tidak menyadarinya. Ayat ini menyoroti sifat kejahatan yang seringkali dibungkus oleh kemunafikan, di mana seseorang merasa bahwa dirinya benar, padahal tindakannya merusak masyarakat, agama, dan moral. Ibnu Katsir memaparkan bahwa yang dimaksud dengan kerusakan di sini adalah 1. Menyebarkan kemaksiatan dan dosa. Orang-orang munafik secara tidak langsung mengajak kepada keburukan melalui perilaku mereka. 2. Memecah belah umat Islam. Dengan menyebarkan fitnah, keraguan, dan kebohongan, mereka menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin. 3. Merusak akidah. Mereka berpura-pura beriman tetapi di dalam hati menyembunyikan kekufuran. Hal ini dapat menggoyahkan keimanan orang-orang yang lemah akidahnya. Menurut Ibnu Katsir, kerusakan yang mereka buat mencakup banyak aspek kehidupan, baik spiritual, moral, maupun sosial. Ibnu Katsir menegaskan bahwa ayat ini menunjukkan betapa berbahayanya kebodohan yang disertai dengan kesombongan. Orang-orang munafik menganggap bahwa tindakan mereka benar, tetapi sebenarnya mereka tidak memahami dampak buruk dari perbuatan mereka. Mereka merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mampu melihat bahwa tindakan mereka sebenarnya merusak. Hati mereka telah tertutup oleh dosa dan niat buruk, sehingga mereka tidak bisa menerima kebenaran atau menyadari kesalahan mereka. Ibnu Katsir menekankan beberapa pelajaran penting dari ayat ini. 1. Bahaya sifat munafik. Kemunafikan adalah penyakit hati yang berbahaya, karena dapat merusak diri sendiri dan orang lain. 2. Kerusakan yang tersembunyi. Tidak semua kerusakan terlihat jelas. Terkadang, tindakan yang dianggap baik oleh pelakunya justru membawa kerusakan besar. 3. Pentingnya introspeksi. Seorang muslim harus senantiasa mengevaluasi niat dan tindakannya untuk memastikan bahwa ia tidak menyimpang dari jalan kebenaran. 4. Hati yang bersih. Seseorang yang hatinya dipenuhi iman dan ketakwaan akan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga terhindar dari sifat seperti orang-orang munafik. Allah menegaskan bahwa orang-orang munafik, meskipun mengklaim diri sebagai pembawa kebaikan, sebenarnya adalah pembuat kerusakan. Kerusakan yang mereka lakukan mencakup perpecahan, kemaksiatan, dan kerusakan akidah. Ketidaksadaran mereka terhadap kerusakan ini disebabkan oleh kebodohan dan hati yang tertutup. Ayat ini menjadi peringatan bagi setiap muslim untuk berhati-hati dari sifat munafik dan senantiasa menjaga niat serta perbuatannya agar sesuai dengan ajaran Islam. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang itu telah beriman.
Mereka menjawab, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Ketahuilah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Ayat ini berbicara tentang sikap orang-orang munafik ketika mereka diajak untuk mengikuti iman yang benar, sebagaimana para sahabat Nabi dan orang-orang beriman yang tulus. Namun, mereka menolak dengan menyebut orang-orang beriman sebagai bodoh. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang itu telah beriman. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang itu? Ayat ini merujuk kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin pada masa awal Islam, yang beriman dengan tulus kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka mengikuti ajaran Islam sepenuh hati tanpa keraguan. Kaum munafik diajak untuk mengikuti iman orang-orang beriman, yaitu iman yang dilandasi dengan keikhlasan, kepercayaan penuh kepada Allah, dan komitmen untuk menjalankan perintahnya. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Mereka dengan sombong menyebut orang-orang beriman sebagai orang-orang bodoh, karena menurut mereka, iman para sahabat tidak rasional. Orang-orang munafik merasa bahwa mereka lebih cerdas karena mereka berpura-pura mengikuti Islam tetapi menyimpan kekufuran dalam hati. Dalam pandangan kaum munafik, orang-orang yang taat beriman adalah bodoh karena mereka menyerahkan segalanya kepada Allah, termasuk kehidupan duniawi. Kaum munafik merasa lebih unggul dengan sikap mereka yang berpura-pura dan tidak sepenuhnya mengikuti ajaran Islam. Ketahuilah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang bodoh. Allah membalikkan tuduhan kaum munafik tersebut. Mereka yang sebenarnya bodoh adalah kaum munafik itu sendiri, karena mereka tidak memahami hakikat iman dan akibat dari kekufuran mereka. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kebodohan kaum munafik bukanlah kebodohan akal, melainkan kebodohan hati dan jiwa. Mereka menolak petunjuk Allah, padahal bukti-bukti kebenaran sudah sangat jelas. Kaum munafik tidak menyadari bahwa sikap mereka sebenarnya menghancurkan diri sendiri. Mereka tidak memahami bahwa kebenaran ada pada iman yang tulus, bukan pada kepura-puraan atau tipu daya. Ibnu Katsir menegaskan bahwa kaum munafik berada dalam keadaan tersesat dan tidak memiliki kesadaran akan kerusakan iman mereka. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang mempermainkan agama Allah, yang akan membawa mereka kepada kehancuran. Ayat ini menegaskan bahwa iman tidak bisa setengah-setengah atau berpura-pura. Keimanan sejati adalah mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya dengan penuh keikhlasan dan keyakinan. Ayat ini juga menjadi pengingat agar kita selalu menjaga keimanan dengan tulus, tanpa tipu daya atau kesombongan, serta menjauhi sifat-sifat kemunafikan yang merusak jiwa dan hati. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini berbicara tentang sifat orang-orang munafik. Mereka menunjukkan sikap yang berbeda tergantung kepada siapa mereka berbicara. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka berpura-pura beriman untuk menjaga citra atau mendapatkan keuntungan tertentu. Namun, saat mereka kembali kepada setan-setan mereka, yaitu pemimpin-pemimpin kaum kafir atau tokoh-tokoh munafik yang memusuhi Islam, mereka mengungkapkan niat sebenarnya, yaitu berada di pihak orang-orang kafir.
Ibnu Katsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setan-setan mereka adalah pemimpin, pengikut setan, atau orang-orang yang menjadi sekutu dalam kekufuran dan kemunafikan. Istilah setan di sini bukan hanya merujuk pada makhluk gaib, tetapi juga manusia yang menyerupai sifat setan dalam hal menyesatkan dan memusuhi kebenaran. Orang-orang munafik berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka bahwa mereka sebenarnya tidak serius dengan keimanan mereka. Ketika mereka mengatakan kepada orang-orang beriman, "Kami telah beriman," itu hanyalah bentuk kepura-puraan untuk mengecoh dan mengolok-olok kaum mukmin. Menurut Ibnu Katsir, tindakan mereka ini menunjukkan bahwa hati mereka dipenuhi dengan kedengkian dan kebencian terhadap Islam, tetapi mereka menyembunyikannya demi keuntungan duniawi. Ibnu Katsir menegaskan bahwa sifat ini tidak hanya berlaku untuk kaum munafik di zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi juga untuk orang-orang munafik di setiap masa. Mereka selalu hidup dengan dua wajah, berpura-pura di hadapan orang beriman dan menunjukkan jati diri mereka di hadapan kaum kafir. Sifat munafik sangat berbahaya karena mereka merusak dari dalam. Mereka tidak hanya memusuhi Islam secara terang-terangan, tetapi juga menipu orang-orang beriman dengan sikap pura-pura. Ayat ini mengajarkan pentingnya kejujuran dalam beriman. Orang-orang yang benar-benar beriman akan bersikap sama, baik di hadapan manusia maupun saat mereka sendiri. Allah menjelaskan dalam ayat-ayat berikutnya bahwa Dia akan membalas perbuatan munafik ini dengan azab yang pedih. Kepura-puraan mereka tidak akan menyelamatkan mereka di akhirat. Istilah setan-setan mereka mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap pengaruh buruk dari pemimpin atau teman yang mendorong kita ke arah yang salah. Surat Al-Baqarah ayat ke-14 menunjukkan ciri khas orang-orang munafik yang berwajah dua. Berpura-pura beriman di hadapan kaum mukmin, tetapi menunjukkan kesetiaan mereka kepada kaum kafir. Tafsir Ibnu Katsir menggarisbawahi pentingnya keikhlasan dan kejujuran dalam beriman, serta bahaya sifat munafik yang merusak tatanan umat dari dalam. Ayat ini adalah pengingat bagi umat Islam untuk menjaga iman mereka dengan tulus dan menghindari sifat-sifat munafik yang menjauhkan dari rahmat Allah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah juga akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Ayat ini melanjutkan pembahasan mengenai sifat orang-orang munafik yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa Dia akan membalas tipu daya dan olok-olok orang munafik dengan balasan yang setimpal. Orang-orang munafik memperolok orang-orang beriman dengan menampakkan keimanan secara lahiriah, namun dalam hati mereka menyembunyikan kekafiran. Sebagai balasan atas olok-olok mereka, Allah membalas dengan istihza, atau memperolok-olok balik yang sesuai dengan sifat dan keadilannya. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa olok-olok Allah kepada mereka bukan berarti Allah memiliki sifat seperti manusia yang memperolok dengan sifat rendah. Sebaliknya, olok-olok Allah adalah balasan yang sesuai dengan perbuatan mereka, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-9. Balasan ini adalah bentuk keadilan dari Allah terhadap perilaku mereka. Istihza atau olok-olok Allah kepada mereka berarti Allah membiarkan mereka tetap dalam kesesatan, sehingga mereka mengira bahwa perbuatan mereka benar, padahal itu akan membawa mereka kepada kebinasaan. Allah membiarkan mereka dalam kesesatan. Frasa ini menunjukkan bahwa Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang munafik karena mereka telah memilih jalan kesesatan dan berkeras hati dalam keburukan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memanjangkan waktu mereka dalam kesesatan sebagai bentuk hukuman.
Hal ini memberikan gambaran bahwa Allah tidak segera menghukum mereka di dunia, tetapi membiarkan mereka semakin tenggelam dalam kemunafikan dan keburukan, sehingga mereka akan menerima hukuman yang lebih berat di akhirat. Dalam kesesatan mereka bingung. Kata yakmahun dalam ayat ini berarti kebingungan, ketidaktahuan, dan berjalan tanpa arah. Orang-orang munafik berada dalam kebingungan yang mendalam karena mereka tidak memiliki petunjuk yang benar. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa mereka bingung karena hati mereka dipenuhi oleh kemunafikan, sehingga mereka tidak mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Mereka merasa bahwa tindakan mereka mengolok-olok orang beriman adalah cerdas, padahal itu justru membawa mereka kepada kehancuran. Makna yang dapat dipetik dari ayat ini adalah 1. Balasan Allah setimpal dengan perbuatan hambanya. Allah membalas perbuatan orang-orang munafik dengan keadilan. Jika mereka memperolok-olok orang beriman, Allah membalas olok-olok mereka dengan meninggalkan mereka dalam kesesatan yang mereka pilih sendiri. 2. Allah membiarkan dalam kesesatan. Allah tidak segera menghukum orang-orang munafik di dunia, melainkan memberikan mereka kesempatan untuk terus berada dalam kesesatan hingga datangnya hukuman yang besar di akhirat. Ini adalah bentuk istidraj, yaitu penundaan hukuman untuk menambah azab mereka di kemudian hari. 3. Kemunafikan membawa kebingungan dan kehancuran. Orang munafik selalu berada dalam keadaan bingung dan tidak tenang, karena mereka hidup dalam dua muka, menampakkan keimanan tetapi menyembunyikan kekafiran. Kebingungan ini adalah salah satu bentuk azab yang Allah timpakan kepada mereka di dunia. Ayat ini mengajarkan pentingnya kejujuran dalam iman dan peringatan keras terhadap bahaya kemunafikan yang membawa kehancuran di dunia dan akhirat. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidaklah menguntungkan, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merujuk kepada orang-orang munafik yang memilih jalan kesesatan daripada petunjuk. Mereka telah diberi kesempatan untuk memahami kebenaran, namun mereka menukarnya dengan kekufuran dan kemunafikan. Ayat ini menggambarkan kerugian besar yang mereka alami, baik di dunia maupun di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Ibnu Katsir menafsirkan frasa ini sebagai gambaran tindakan orang-orang munafik yang meninggalkan kebenaran atau petunjuk yang datang dari Allah dan memilih kebatilan atau kesesatan. Kesesatan di sini berarti segala bentuk penyimpangan dari jalan yang benar, yaitu kekufuran, kemunafikan, dan perbuatan dosa. Mereka sebenarnya memiliki peluang untuk mendapatkan petunjuk, namun mereka memilih untuk mengabaikannya demi keuntungan duniawi yang semu. Maka perdagangan mereka itu tidaklah menguntungkan. Ibnu Katsir menggunakan perumpamaan perdagangan untuk menjelaskan kerugian besar yang dialami orang-orang ini. Dalam perdagangan, seseorang biasanya mengharapkan keuntungan. Namun, bagi orang-orang munafik, perdagangan mereka yaitu pilihan mereka untuk menukar petunjuk dengan kesesatan dan tidak memberikan manfaat apapun. Sebaliknya, mereka justru mengalami kerugian besar karena mereka kehilangan pahala di akhirat dan hanya mendapatkan siksa. Dan mereka tidak mendapat petunjuk. Mereka tidak akan pernah menemukan jalan yang benar karena mereka telah menutup hati dan pikiran mereka terhadap kebenaran. Ibnu Katsir menegaskan bahwa ini adalah akibat dari pilihan mereka sendiri, yaitu menolak kebenaran yang datang dari Allah meskipun mereka telah mengetahui atau menyadarinya. Ibnu Katsir mengumpamakan orang-orang munafik sebagai pedagang yang bodoh, yang menukar barang berharga dengan sesuatu yang tidak bernilai.
Petunjuk yang mereka tinggalkan adalah harta paling berharga, sedangkan kesesatan yang mereka pilih adalah keburukan yang tidak memberi manfaat apapun. Dalam perdagangan duniawi, orang yang rugi mungkin masih memiliki peluang untuk memperbaiki kesalahan mereka. Namun, dalam konteks ini, kerugian mereka bersifat permanen dan membawa kehancuran di akhirat. Surat Al-Baqarah ayat 16, menurut Ibnu Katsir, adalah peringatan keras bagi mereka yang lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Orang-orang munafik telah diberikan kesempatan untuk menerima kebenaran, namun mereka menukarnya dengan kekufuran dan kebatilan. Perumpamaan perdagangan yang digunakan dalam ayat ini menunjukkan kerugian mutlak mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Ayat ini mengajarkan kita untuk menjaga petunjuk Allah sebagai anugerah yang sangat berharga dan tidak menukarnya dengan hal-hal yang bersifat sementara. Demikianlah pembahasan tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-12 sampai dengan ayat ke-16 berdasarkan penjelasan Ibnu Katsir. Ayat-ayat ini mengingatkan kita akan bahaya sifat munafik dan pentingnya menjaga hati agar tetap berada di atas petunjuk Allah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang istiqomah dalam kebenaran dan terhindar dari kesesatan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak saudara kita yang bisa mengambil manfaat dari pembahasan ini. Jika ada pertanyaan atau masukan, tuliskan di kolom komentar, karena kami sangat menghargai setiap feedback dari Anda. Mari terus belajar dan memperdalam pemahaman kita terhadap Al-Quran, agar menjadi pedoman hidup yang mengantarkan kita pada ridho Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.